Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Saudara, merawat diri ini seringkali menjadi hal yang dikesampingkan. Padahal merawat diri ini bukan melulu hanya soal kecantikan saja, namun juga bentuk cinta kepada diri sendiri, kepada keluarga dan juga karir. Nah, hari ini kita akan mengulas makna dari self-care dari sisi medis dan juga dari sisi personal. Mulai dari tantangan hidup perempuan modern hingga pentingnya merawat diri secara natural namun juga bertanggung jawab. Apa saja sih perawatan yang bisa mendukung kesehatan, kepercayaan diri dan juga produktivitas? Dan kenapa merawat diri ini bukanlah bentuk egoisme, namun juga investasi untuk hidup yang lebih seimbang. Kita akan bahas selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Yang sudah hadir di sini bersama dengan saya, bintang tamu kita hari ini, Dr. Evelyn Anggun, dan juga artis senior kita ada Mbak Rowina Umboh. Kita sapa dulu ya. Halo dokter, apa kabar dokter? Baik, Kabar baik ya, cantik sekali. Dan ada juga artis senior kita nih, Mbak Rowina Umboh. Halo, apa kabar Mbak Owi? Baik. Baik ya, masih Iya. cantik sama seperti dulu ya. Amin. Dari zaman saya muda nonton Mbak Rowina, masih sama aja nih dari dulu sampai sekarang. Amin. Masih cantik terus. Nah, kita mau bahas mengenai peran dan tantangan wanita modern nih dalam membagi waktu antara karir, keluarga, dan juga diri sendiri. Kita ngobrol supaya lebih kenal lebih dekat ya. Saya ke dokter terlebih dahulu. Dokter ini selain founder klinik dan juga dokter estetika, dokter juga ibu yang punya 3 orang anak nih. Sibuk banget pasti setiap hari. Apa tantangan terbesar dalam menjaga keseimbangan hidup di tengah peran-peran tersebut pada akhirnya dokter? Kalau buat saya ya, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa hadir 100% untuk keluarga kita, tim kita gitu ya, tanpa kita lupa untuk diri kita sendiri. Soalnya sometimes itu kita butuh yang namanya jeda. Jadi kalau kita tahu kalau Tuhan itu ciptain yang namanya hari Sabat, jadi Sabat itu penting bukan karena Tuhan sebenarnya kan bisa ya dia kerja 100% bagi dia Tuhan. Dia bisa ya punya lah semuanya gitu ya. Tapi kenapa Tuhan kasih kita Sabat? Ternyata itu salah satunya untuk ngasih kita contoh sebenarnya. Kalau sebenarnya dari 1 minggu itu ternyata ada 1 hari yang dikhususkan untuk kita itu istirahat. Gitu. Jadi dari situ saya belajar sih kalau ngerawat diri itu sebenarnya ada kok, Tuhan udah siapin waktunya, bukan cuma aja kita nunggu sempat aja gitu. Oke. Nggak ada. Jadi memang sudah disiapkan waktunya, Benar. tinggal kitanya mau lakukan atau enggak ya, kira-kira begitu. Saya ke Mbak Owi nih. Mbak Owi kan juga sebagai artis juga seorang ibu, sama ya kita semua ibu-ibu nih di sini ya. Rutinitas Mbak Owi dalam menjalani hari dan juga membagi waktu antara keluarga, pekerjaan dan tadi diri sendiri ini seperti apa Mbak Owi? Ya harus pintar bagi-bagi, ya kan? Karena selain ibu rumah tangga, jadwal saya juga ya puji Tuhan itu ada padat gitu. Tapi di sela-sela kepadatan itu memang saya harus menyiapkan waktu untuk diri saya sendiri. Ya kalau untuk saya diri saya sendiri, me time saya itu adalah perawatan wajah gitu. Karena kan sebagai pekerja seni yang dijual adalah wajah. Betul. Ya, jadi kalau kelihatan kuyu, kalau udah ngaca, udah ngeliat, duh kayaknya ini udah mulai turun, oh kayaknya ini udah mulai harus disentuh nih. Biasanya langsung nih, dok ada jadwal nggak ke dokter Evelyn? Dan saya selalu ke dokter Evelyn. Oke, jadi emang udah temenan tadi udah disiapin waktunya sama Tuhan, katanya kalau Mbak Owi ini memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Iya, Kira-kira nggak bisa ada begitu. celah dikit langsung hibrid. Langsung hibrid supaya tadi tetap cantik, tetap percaya diri. Makanya nggak heran ya dari dulu zaman muda sampai sekarang Nggak berubah. masih sama cantiknya. Amin. Mbak Owi ya, oke. Berkat yang ini dong. Betul itu dia. Nah dokter, sama Mbak Owi nih ya, pandangan tentang self-care tadi kita sudah sempat bahas, waktunya sudah diberikan. Sepenting apa sih self-care ini sebenarnya untuk para ibu, para wanita begitu dokter? Kalau sebenarnya self-care itu banyak yang kita bilangnya itu mereka itu kan nganggep itu kemewahan sebenarnya. Jadi dianggap itu kalau orang self-care itu berarti mahal. Itu berarti kita itu seakan-akan kayak egois lah. Anak kita masih ada kebutuhan, suami kita mungkin di rumah masih ada kebutuhan, kita merawat diri sendiri gitu. Padahal belum tentu ya, soalnya kita nggak semua perawatan tuh butuh yang mahal sebenarnya. Kayak kita self-care kan banyak. Yang kita bisa self-care selain apa ya kita bilang, selain kayak kita operasi bedah plastik atau something gitu ya yang memang butuh biaya mahal, tapi banyak sebenarnya sisi lain yang kita bisa tingkatin.
kita jaga makan, kita Mhm. jaga tidurnya kita manage time dengan baik. Itu salah satu gimana caranya kita bisa self care diri kita dengan baik sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bilang self care itu gimana caranya kita manage waktu itu apa namanya wajib ya Mhm. gitu. Jadi biar hidup kita itu enak gitu, Mmm, tertata. mhm mhm. Ya, Jadi dari hal-hal sederhana yang bisa kita betul, kerjakan sehari-hari, itu betul. udah bentuk self care sebenarnya ya. Kalau dari Mbak Owi gimana nih? Self care tuh sebenarnya seperti apa kalau buat Mbak Owi? Ternyata itu penting. Mhm mhm. Kenapa saya bilang ternyata itu penting? Karena saya later saya baru tahu. Mmm, Karena aslinya sebenarnya saya agak cuek orangnya, ya. Saya pikir ya udah pakai skincare dan cantik, mhm. gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu, gitu loh. Self care-nya kita itu gini, sebagai seorang perempuan, kita akan lebih merasa, percaya diri di saat karena senternya kita berhadapan sama orang tentu wajah, gitu. Betul. Kalau wajah kita itu seger, Mhm, kita percaya diri. itu dia. Gitu ya. Mhm mhm. Jadi untuk saya pribadi self care itu banyak banget, bisa healing, Mhm minum air putih banyak, ya mhm. kayak dokter If bilang kita harus jaga makan pola hidup lah tetap ya. Mhm Kalau mhm. di samping perawatan wajah gitu. Mmm, mhm. Karena itu semua satu kesatuan gitu. Betul Eh, betul. satu kaki, kalau kita jalan ada dua kaki ya, jadi kalau Mhm. satu kakinya hilang nggak balance Itu gitu. dia. Jadi memang, waktu merawat diri tadi sudah disediakan, harus Mm-mm. disempet-sempetin dan sebetulnya tidak sulit untuk dilakukan, kira-kira begitu Iya, ya. Nah, tapi betul. pernah nggak sih ada pengalaman nih, ingin merawat diri kemudian jadi dilupakan aja gitu, terabaikan? Karena kan kita jadi ibu-ibu gitu ya, harus ngurus suami dulu, harus ngurus anak dulu. Kalau Mbak Owi pernah nggak ada pengalaman itu? Yes, Pernah pernah, dong ya? pernah. Mhm Karena gini mhm. loh, karena jadwal saya ritmenya tuh kalau lagi padat full ya, Mhm. sampai ibaratnya, mau ngambil nafas aja susah nih Iya iya. ceritanya. Udah janjian, ya udah besok, besok ya. Ternyata besok itu nggak bisa karena ada dadakan. Mhm. Jadi terlewat tuh sampai berapa minggu dan itu membuat saya tidak nyaman gitu. Karena kan kita ngaca, kita ngelihat, Mhm. aduh, udah harus segerin nih gitu kan. Karena di kamera Mhm. itu akan kelihatan kok. Betul, di Iya kan, close up kan nah langsung kadang-kadang kalau kelihatan, step gitu heeh. kalau kita lagi ngomong tuh kita gini, gitu, udah mulai nih gitu ya. Mhm Jadi mhm intinya sangat dibutuhkan gitu dan anak-anak juga kalau ngeliat kita fresh, mhm. kita seger, anak-anak juga deket sama kita juga, "Kok mama seger banget? Kok mama cantik banget?" Itu salah Mhm. satu, apa ya, appreciate-nya yang bisa aku rasakan gitu. Betul betul, hubungan keluarga juga jadi happy ya kalau Iya, kita cantik. yes. Kalau dokter ada pengalaman nggak nih Dok? Karena kan sibuk juga pasti ya, punya klinik kecantikan, harus urus anaknya sampai 3 orang. Pernah terlupakan nggak justru merawat diri sendiri bagi dokter? Pernah pasti. Waktu itu Mhm. saya ingat, saya ngandung anak saya yang ketiga, terus waktu itu karena memang umur juga ya, jadi kan, lebih banyak ininya lah, yang ngeflek lah, apa gitu, yang waktu itu saya sempat DVT juga. Jadi tapi kan, anak saya yang lain gimana gitu kan. Terus Mhm. klinik masa nggak ada yang jaga Iya. gitu kan ya. Ini nanti timnya saya gimana? Soalnya kadang-kadang kan, kita ini kan, ditaruh sama Tuhan di posisi tertentu yang kita tahu kalau, misalnya, kita tuh nggak ada di posisi itu, Mmm, kayaknya banyak orang yang kayaknya rezekinya kalau ngalir lewat kita tuh jadi Betul. nggak bisa gitu. Iya iya iya. Jadi kadang kita, ya begitulah. Mhm. Di situ saya mikir sih, oh iya ya, ini saya harus lebih gimana caranya saya bisa ngatur waktu lebih lagi, turning point lah, gimana caranya kita bisa belajar nggak cuma, kita nyempetin waktu, kan kita ngasih waktu banyak buat Mhm orang, tapi mhm. adalah kita sisain sedikit buat, diri kita sendiri lah, Oke, gitu. justru memang gitu kadang-kadang harus kejadian-kejadian menyempatkan. kejadian-kejadian kecil dalam hidup kita itu mengingatkan kita untuk berubah jadi lebih baik lagi pada akhirnya gitu ya dokter ya. Baik, Diperlebar lagi kapasitasnya. betul betul. Ini sebelum kita tutup segmen ini nih boleh nggak secara singkat mungkin dari dokter nih langkah kecil yang bisa dilakukan perempuan untuk mengembalikan keseimbangan tadi antara merawat diri sendiri dengan orang lain? Oke, kalau saya cuma ingat satu, dulu waktu itu pernah waktu pelajaran di kejiwaan ya, waktu Mhm dulu mhm. koas itu. Jadi ada satu diagram namanya, important sama urgent, pernah Oke, dengar nggak? iya iya. Jadi, ada yang penting tapi urgent, important tapi urgent, ada yang important nggak urgent. Mhm. Nah itu tabelnya itu pokoknya setiap kali ngelakuin kegiatan tuh ditaruh tuh, di label yang mana ya, penting nggak? Penting Mhm. urgent lakuin sekarang atau urgent tapi nggak dilakuin sekarang nggak apa-apa gitu.
Kalau bisa didelegasiin, kalau distract nggak penting, nggak urgent, ya udah nggak usah dipikirin, itu buang-buang waktu gitu. Jadi dipilih-pilih ya. Gimana caranya, coba kita taruh di situ gitu, ingat-ingat. Karena wanita sibuk harus gitu ya Mbak Owi ya, pinter-pinter, nyempet-nyempetin, nyempil-nyempilin tadi supaya semuanya bisa kebagian ya. Mbak Owi secara singkat ada langkah kecil apa mungkin yang bisa dilakukan? Langkah kecil yang bisa kita lakukan itu kita sadar diri dengan keberadaan kita. Itu dia. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena kenapa tangan kita cuma 2, kaki kita cuma 2? Karena yang satu untuk orang, yang satu untuk kita, bukan dua-duanya untuk orang. Betul. Aduh bagus banget tuh ya. Kita ingetin terus ya, karena tiap kali kan, apalagi ibu-ibu ya yang diurusin, anak dulu deh, nomor 1 deh ya. Ibu-ibu kan multitask. Betul, tangannya 2 tapi yang dikerjain kadang 10 ya, Mbak Owi dan dokter ya. Tapi kita tadi satunya nih, penting juga loh kita jaga diri sendiri ya. Oke, setelah ini kita mau bahas nih ya mengenai self care ini bukan sekedar perawatan tapi ternyata kebutuhan. Nanti kita ngobrol tapi kita jeda sebentar. Jadi ada juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Kita. Saya masih bersama dengan tamu kami hari ini, ada Dr. Evelyn Anggun dan juga Mbak Rowina Umbo. Baik, saya ke dokter lagi ya dokter. Tadi kita sudah bahas nih ya, bagaimana merawat diri itu sebenarnya sudah disediakan. Itu juga penting kita bisa siapkan waktunya, dan kita harus menjadi kebutuhan sebenarnya merawat diri itu. Nah, ini merawat diri ternyata bukan hanya untuk kesehatan fisik juga, tapi juga mental. Bagaimana nih, ternyata perawatan diri bisa berhubungan langsung dengan membantu kualitas hidup kita sehari-hari, dokter. Kalau self care itu kan sebenarnya hubungannya, kalau di tubuh kita kan hubungannya sama stres ya. Jadi kita tuh punya hormon namanya endorfin, kalau kalian tahu kan. Jadi kalau misalnya hormon itu memang Tuhan ciptain waktu kita bahagia gitu, happy ya. Hormon itu keluar dan imun kita. Terus habis itu kalau kalian tahu stres tuh bisa nyebabin hormon kita buat jadi flek segala macam. Nah, itu semua berhubungan pasti ya dok reduce dong, pasti menurun dengan kita seneng gitu, kita jaga diri kita baik-baik, itu imun kita tumbuh, mood kita enak. Itu dia, jadi ternyata berhubungan banget tuh ya. Makanya tadi Mbak Owi bilang begitu ngaca, lihat mukanya segar, tadi langsung happy, benar-benar tuh ya, langsung seneng, langsung percaya diri, ternyata betul-betul sebegitu berhubungannya. Nah tapi tadi kemudian nih Mbak Owi, banyak yang bilang kalau merawat diri tuh boros atau egois katanya ya, tadi sempat disebutin. Anak masih sekolah kok ngerawat diri sendiri sih gitu ya. Gimana ya pendapat Mbak Owi soal itu? Itu pandangan yang perlu sedikit dibenarkan. Boros itu kalau kita udah jatuh sakit, itu boros. Jadi kita harus mencegah sebelum itu terjadi. Yang mencegahnya seperti apa? Ya seperti tadi dokter bilang, kita jangan stres, kita selalu bahagia. Ya setiap manusia pasti punya masalah. But aku percaya bahwa gini, dengan kembali lagi, orang melihat kita fresh, jangankan orang, kita melihat diri kita di kaca kita fresh, itu aja bisa membuat kita bahagia. Betul. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita bahagia, nggak ada beban, segala sesuatunya itu lancar. Jadi bukan suatu keborosan sih. Kita merawat diri kita, membuat diri kita bahagia, bukan boros, kan untuk diri kita. Kalau impactnya ternyata ke orang-orang membuat mereka menjadi, kalau cantik, oh kok lo bahagia banget, ya itu bonus kalau menurut aku, ya nggak dok? Betul. Segampang itu tadi ya, kalau kita jaga makan, terus kita tidur dengan baik, badan kita sehat, kerjaan juga jadi lebih lancar, lebih fokus, pastinya kualitas hidup jadi lebih meningkat ya. Dan ternyata secara hormonal tadi juga pengaruh banget tuh ya. Kita bisa jadi lebih cantik, ternyata flek kita ada hubungannya sama stres tuh Mbak Owi. Jangan stres-stres dia berarti. Healing ya dok ya. Sering-sering healing untuk diri sendiri ya, supaya bisa lebih cantik. Nah tapi kemudian pertanyaannya tadi kan mungkin banyak yang takut tuh ya kalau mau ngerawat diri jadi mahal mungkin tadi atau jadi boros, walaupun sebenarnya sebuah kebutuhan, tapi masih ada juga yang takut-takut tuh ya Mbak Owi dan juga dokter. Nah perempuan yang ingin tampil segar dan juga produktif tapi bingung nih dokter, harus mulai dari mana? Dari sisi medisnya nih treatment seperti apa yang bisa mendukung produktivitas tanpa harus terlihat over pada akhirnya dokter? Jadi gini, fokus aja sama yang natural. Misal saya sendiri ya, saya juga nggak suka yang over kayak ngerubah tuh sampai benar-benar ini nggak kenal lagi gitu ya. Tapi prinsipnya adalah kita tuh gimana caranya buat kalau misalnya kita tuh usianya segini, kelihatan kayak kita waktu kita dulu usianya segini. Kayak Mbak Owi ya. Iya benar, kelihatan banget ya. Benar. Jadi kalau dulu, that's why I love her. Dulu nggak ada kerutan ya kita buat nggak ada kerutan. Dulu kulitnya kita lebih tebal, kita buat kayak
Kalau di klinik ada kolagen Iya, simulator itu ya. kolagen itu. Jadi kolagen simulator itu nebelin kulitnya kita tebel nggak gampang flek. Kena matahari nggak gampang kayak kalau kalian tahu kelihatan kayak bulu darahnya tipis gitu. Itu enggak lagi. Jadi cantik itu sebenarnya proporsi wajah kalau kita bilangnya. Kalau proporsinya enak dilihat, gedenya mata sama gedenya hidung, itu teknikal ya. Ada kayak perbandingan ya, 1:3, ini banding berapa gitu. Kalau misalnya itu bagus, dilihatnya oke, ya udah enak aja dilihat ya kayak. Betul, Itu aja, nggak usah over. Jadi terkadang banyak yang mungkin impiannya pengen kelihatan berubah sekali ya, acuannya jauh sekali. Justru kan nanti jadi terlihatnya over tadi begitu ya. Tapi kalau tetap natural, masih sama nih kayak dulu ya. Kalau sekarang istilahnya forever young katanya ya. Iya, betul. Kayak Bowie ya, forever young banget loh ini bener-bener. Zaman dulu saya nonton nggak berubah, cantiknya masih sama seperti yang di depan saya saat ini. Mbak Bowie boleh cerita dong kalau gitu kemudian perawatannya biasanya yang sederhana nih mungkin bagi pemirsa di rumah yang dari dulu lihat, wah ini Roina Umboh yang dulu nih masih sama aja mukanya, perawatannya apa aja? Awalnya sih standar, tidur cukup. Kembali lagi ya, tidur cukup itu ternyata sangat penting. Minum air putih, karena itu menyangkut kelembapan ya dok ya. Pintar dokter If nih. Gak dehidrasi ya. Ya kan gitu. Terus sempetin lah olahraga ringan, jangan hanya duduk. Mengerjakan sesuatu di dalam rumah itu juga udah satu gerak tubuh kok gitu. Itu hormon-hormon semua terbenahi gitu. Dan ya harus treatment. Karena gini, orang kalau nanya, kok awet muda banget? Lo ini ya perawatan, ya iyalah nggak mungkin enggak kan usiaku udah berapa gitu. Tapi ya kembali lagi kita harus tahu porsi treatment yang akan kita lakukan. Dan aku mendapatkan yang tepat, I feel it gitu. Dokter If ini dia tahu cukup di sini udah. Jadi hanya tidak merubah aku menjadi kayak wow gitu, tapi membuat aku orang lihat itu lo fresh, lo seger, ya itu udah luar biasa. Karena dokter If itu sangat ini ya teliti dan curhatnya kita enak ya dok ya. Sambil kerja bisa curhat loh aku. Betul, penting loh itu ya selama treatment nyaman, percaya sama dokternya. Seru dengerin ceritanya. Betul. Karena kan kita suka lihat kadang-kadang banyak artis-artis sekarang mukanya mirip-mirip semua ya. Karena treatmentnya mungkin satu tujuan begitu. Kalau Mbak Owi ini ya begini aja mukanya, tapi sama cantiknya seperti dulu kita kenal Mbak Owi gitu. Ini yang penting ya, tetap natural, tetap bulenya masih ada. Iya dong. Itu dia. Oke, nanti kita bedah nih ya treatmentnya tuh seperti apa sih kemudian karena ternyata merawat diri ini bisa membahagiakan banyak hati. Tapi kita jeda sebentar ya. Nanti kita ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita saudara, kami masih membahas bagaimana merawat diri ini menjadi bagian bentuk cinta pada karir, keluarga dan juga diri sendiri. Kita lanjut ngobrol lagi ya, saya ke dokter nih dokter. Tadi kan kita sempat dengar nih dari Mbak Owi ya bahwa Mbak Owi suka sekali dengan treatment bersama dokter karena tadi ya tidak merubah terlalu berlebihan tapi sesuai pas gitu porsinya. Jadi gimana nih, mungkin boleh diceritain sedikit treatment-treatment yang Mbak Owi selama ini mungkin supaya pemirsa yang pengen juga nih ya sudah berusia seperti Mbak Owi tapi masih cantiknya sama kayak gini, treatment yang bisa dilakukan tuh apa aja dokter? Awal-awal sih kita buat planning namanya, jadi planning treatment gitu ya. Karena ada treatment-treatment yang kita lakuin pertama, jadi kayak dia jadi fondasinya, basicnya gitu. Jadi kayak ya kalau mereka foundationnya dulu gitu. Nah ini juga sama, jadi kita buat untuk foundation kita bagi dua lagi. Jadi ada yang nama shape bentuknya, sama yang satunya tekstur. Jadi kalau shape-nya misalnya, oh ini ada sagging, wajar lah ya kan usia memang. Jadi kita ngelihat dari prosesnya aging itu, oh ya ini berarti harus dinaikin nih, kemana nih, lemak di sini kosong lemaknya karena usianya segini. Jadi kita tahu nih mana yang area yang fatnya perlu sebenarnya. Jadi kita reposisi fatnya di sini kita pindahin ke agak belakang. Kalau pernah tahu kan sini kan pasti ada lebih kempot ya. Nah ini kita reposisi ke sana. Sayang kan fat itu juga kita juga penting. Kadang-kadang buat kita ya. Benar, ada tempat yang kayak di sini gitu ya, fatnya kosong juga. Nah kita harus isi gitu. Biasanya kita mau pakai fat replacement, mau pakai filler ataupun kita pakai fat transfer dari fatnya kita juga bisa. Nah jadi fondasinya ya kita kencangin dulu nih kulitnya udah kencang.
baru nanti kita lihat dalamnya. Masih ada legoknya, kalau orang bilang bangun rumah ada fondasinya dulu, besi-besinya dulu dipasang, udah gitu baru kita tumbuk batu batanya. Prosesnya kurang lebih sama. Jadi kita ini ya benang dulu ya waktu itu. Oh iya. Terus buat teksturnya kita pakai kolagen booster. Jadi di klinik itu diracik. Kolagen kita kan ada 26 tipe. 30% sampai 40%-nya tuh tipe 1 sampai 4. Nah, tipe 1 sampai 4 tuh di berbagai merek. Jadi ya satu-satu kita ambil, kita racik aja. Kita campur. Jadi kita kelihatan tuh 70% udah kelihatan tuh langsung. Langsung kerutannya apa segala macam. Nah, itu nggak bisa pakai krim aja. Kalau yang itu. Betul. Karena jadi, usia ya dok ya? Anak usia dan memang dari awal memang Tuhan ciptain kulit kita itu untuk jadi barrier ya. Jadi bentengnya kita dari bakteri, kuman, dan jamur. Bakteri, kuman, jamur tuh kecil sekali loh. Jadi bayangin krim itu gimana masuk. Jadi otomatis pasti cuma di superficial aja, di permukaan aja. Yang dalam memang harus treatment. Baik. Jadi ini jadi pentingnya di sana ya Mbak Owi ya, bagaimana dokternya tuh bisa melihat kebutuhannya tuh apa gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada dokter yang pokoknya treatmentnya sama aja semua orang ya. Padahal kan kebutuhan wajah kita pasti berbeda. Masalahnya pasti berbeda. Bagaimana dokter nih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, itu yang jadi penting. Dan dokter If ini sudah terbukti langsung ya. Udah. Di hadapan kita. Jadi gini, ya menurut saya pribadi, dokter If itu luar biasa sih. Pengerjaannya sangat cepat. Ya, nggak ada rasa sakit. Tiba-tiba udah dok, serius udah dok gitu. Kayak nggak percaya sendiri, serius udah mau ngapain lagi? Wow, begitu. Nggak ada rasa sakit, cepat. Dan memang awal datang itulah gunanya kenapa kita harus konsultasi. Itu dia. Nggak bisa bawa datang langsung, saya mau pasang ini, nggak mungkin. Itulah gunanya konsultasi, sehingga dokter udah ya itu tadi membuat bagan-bagan mana yang harus dilakukan terhadap diri saya. Soalnya ya ini hasilnya. Wajahnya unik soalnya. Gitu karena kan ya? beda ras ya, kayak mix gitu kan. Betul. Jadi beda tuh. Treatmentnya proses juga agingnya beda di mana duluan gitu, sama kita bagusnya biar dia menonjolkan cantiknya itu di mana. Di mana, itu dia jadi penting ya. Seni juga loh itu. Betul. Karena kan membangun tadi ya fondasinya, menrestruktur bentuk wajahnya itu kan perlu butuh keahlian dan tadi ya butuh seni supaya hasilnya jadi kelihatannya bagus dan cantik. Oke, tadi kita mau bahas nih bagaimana merawat diri itu ternyata juga bisa membahagiakan banyak hati, bukan hati yang menjadi pemiliknya sendiri. Bagaimana sih dokter, bagaimana supaya perawatan diri ini bisa membantu lebih percaya diri dan pada akhirnya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk tadi ya, untuk keluarga, untuk karir juga, itu seperti apa dokter? Jadi kalau kita tahu perawatan diri itu kan nggak cuma soal penampilan aja ya. Jadi caranya kita jaga energi, pikiran, hati kita itu tetap sehat juga. Nah kalau kita terawat itu badan fit gitu ya, hati bahagia, otomatis rasa percaya diri kan naik ya. Kita tuh jadi nyaman ketemu orang, bekerja itu jadi pede, lebih fokus, lebih I'm happy with my life. Semua yang kita lakuin tuh jadi kayak kesebar aja energinya. Betul. Jadi intinya waktu gambar diri kita bagus, kita bisa hadir sepenuhnya buat orang-orang yang kita cintain, buat teman-teman kerja kita. Semuanya itu jadi tersalurkan aja. Betul. Jadi betul ya. Kalau kita lagi happy, kerjaan bagus, di rumah sama anak juga lebih sabar biasanya ya. Terus yang kita jalanin harinya itu juga jadi happy enteng gitu loh. Betul. Ngadepin apa-apa, nggak apa-apa. Betul. Gitu ya gak sih? Jadi gak baper ya, karena kita juga udah percaya diri tadi dan bahagia, cukup merasa diri sendiri itu cukup. Betul. Nah, ada momen tertentu apa tadi Mbak Roina boleh cerita yang menjadi turning point? Tadi kan sempat ingat tuh 2 tangan tuh ya, satu untuk orang lain, satu untuk diri sendiri. Ada momennya nggak tuh yang menjadi turning point? Wah, aku butuh nih untuk merawat diri sendiri. Ada dong. Itu kan kalau kita bangun pagi, nyisir, ngelihat gitu ya. Di sini udah Mas Egy, iya dong, ya ketawa tuh udah kayaknya dalam banget gitu. Ya memang karena usia dan ternyata muka itu ada osteoporosisnya juga ya dok ya. Ada osteoporosisnya juga gitu loh, deh kayak rahang atau apa segala macam itu pasti kan mengecil semua. Betul. Dan kadang-kadang kalau bangun pagi udah ngeliat muka kayak begitu kadang-kadang, males deh. Itu kadang-kadang gitu kan. Ya kok udah begini ya, kadang-kadang ya udah deh kadang-kadang ngebalasnya cuma ya udahlah mau diapain kan hukum alam. Jangan salah. Iya memang hukum alam. Tapi ternyata hal seperti itu bisa mengganggu hari-hari aku. Gitu loh. Apa yang mau aku lakukan itu
kayaknya nggak gitu, Mm-mm. pede nggak ada, Betul, itu pasti. Gitu. betul. Jadi turning point aku udah sampai di titik itu dan akhirnya bertemu dengan dokter If ini, konsultasi awal langsung dikerjakan yang kolagen itu ya, itu langsung nggak pakai lama. Wow, glowing aku. Langsung ya. Sesimpel itu aja percaya diri udah langsung deh ternyata ya. sesimpel itu udah jadi gitu. Dan bukan aku yang minta ke dokter dong tambahin ini enggak. Udah serahin aja sama dokter If. Betul, itu dia ya. She know better than me. Betul. Banget. Secara singkat Mbak Owi ada pesan nggak mungkin? Karena mungkin banyak ibu-ibu ya yang masih tadi ngerasa, aku egois deh kalau self care, aku nggak ada waktu deh. Boleh nggak pesan secara singkat mungkin bagi ibu-ibu ini? Pesannya jangan pernah merasa guilty atau bersalah karena kita berhak loh punya me time. Me time setiap orang berbeda, tapi kalau me time kita memang adalah untuk perawatan, jangan pernah punya rasa bersalah gitu. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan oleh kulit kita. Karena semakin berusianya kita banyak sari-sari kita itu yang udah mulai hilang dan itu memang bisa dibantu dari dalam, bukan hanya dari luar krim-krim aja, enggak gitu. Betul. Jadi jangan pernah menunda, dimulai dari hal yang kecil, itu akan membuat Anda bahagia. Itu dia, karena memang tadi ya merawat diri itu sudah disediakan waktunya, tinggal kita aja mau lakukan atau tidak, dan sebetulnya sebuah kebutuhan, karena merawat diri sendiri pada akhirnya bisa juga untuk membahagiakan banyak hati. Itu dia. Terima kasih banyak ya Mbak Owi dan juga Dr. If hari ini waktunya. Semoga perbincangannya menjadi inspirasi bagi ibu-ibu di rumah nih yang mungkin masih mencari-cari waktu ya untuk merawat diri. Penting sekali self care ini ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan untuk karir kita pada akhirnya ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktu Anda menyaksikan perbincangan kami hari ini. Semoga perbincangannya bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kami harus pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.